Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, masyayikhun al-kurama al-ajilla, para alim ulama, jajaran pengurus takmir Masjid Darul Falah, para jamaah salat maghrib, para ibu sedaya kemawon rahimakumullah. Alhamdulillah patut kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika Allah maringi kathah nikmat sehat, sempat tetepi Islam lan iman wonten ing jiwa kula jenengan sedaya masing-masing, sehingga kula jenengan sedaya tasih berkesempatan untuk menyempatkan waktu. Pancen nek waktu niki kalau tidak kita sempatkan mungkin mana sempat keburu telat kan ngoten nggih. Tapi niki alhamdulillah panjenengan angsal nikmat saking Allah untuk melanjutkan ibadah yang tadi niatannya adalah sholat jamaah maghrib, nambahi iktikaf, napa malih jenengan kali zikir, kali napa mendengarkan ilmu Gusti Allah, malah niki insyaallah ngangsalaken ganjaran ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak ingkang kawula hormati, waktu niki tentunya kami menggantikan waktu kromo Kiai Haji Imron Anis yang ketepatan piyambake sampun menghatamkan kitabnya Mawaid Musfuriyah, dan beliau sebenarnya berjanji untuk ganti kitab, tapi Allah menakdirkan lain. Beliau harus menghadap kepada kekasihnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kemudian Al-Fakir niki kapulih menggantikan waktunya nggih, waktune mawon sing ganteni, bukan yang lain, apalagi niku ne mboten nggih. Mila kemarin ada beberapa pilihan, kemudian yang hasil istikharah termasuk Ustadz Ahmadi, maka kami membawa kitab Mukhtarul Ahadits. Kitab ini adalah sing artosipun adalah kitab-kitab hadis-hadis pilihan. Tentunya hadis-hadis pilihan ini adalah yang sudah diambil yang mungkin bisa dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, yang ngambilnya itu adalah dari Kutubus Sittah. Nah niki cara harga kami membeli Rp30.000. Alhamdulillah murah nggih. Larangan ardat nggih. Ardat niku 45.000 nggih sedina entek. Tapi niki cuman 30.000, ini insyaallah selawase ngoten nggih ya. Mila panjenengan cara menginginkan nanti bisa langsung membeli di Plaza, di toko As-Sunniyah sebelah tengah timurnya Gedung Biskop. Niki harga ecerannya 30.000. Barangkali panjenengan bisa lebih dari satu, mungkin dapat kortingan nggih, wallahu a'lam, kula mboten nderek sadih. Para hadirin rahimakumullah, kitab ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di dalam pengantarnya beliau menyampaikan bahwa ketika ilmu sunnah an-nabawiyah, ilmu hadis itu terletak di nomor 2 setelah Al-Quranul Karim, yang mana dua-duanya ini adalah a'zamul ulum qadron wa arqaha syarafan wa fakhran, ilmu yang paling tinggi derajatnya, bahkan yang paling puncak kemuliaan dan kebanggaannya. Karena apa? Idz alaihi mabna qaidi ahkami syariah, karena di atas Al-Quran dan Al-Hadis inilah berdiri tiang-tiang dan hukum-hukum syariat agama, yakni agama Islam. Dan dari dua inilah tentunya akan keluar beberapa penafsiran, beberapa perincian-perincian yang banyak ya. Dari tentunya Al-Hadis ini adalah untuk menjelaskan
dari Quran yang mungkin masih global, yang masih gemblengan istilahnya ngoten. Mila kitab ini kemudian oleh sang pengarang Sayyid Ahmad Hashim, yang beliau adalah sebagai pengajar di Madrasah Fuadul Awal dan sebagai wali kelas di Kairo di Mesir. Maka ini mungkin yang alumni Mesir mungkin kenal, nek kula mboten. Nek kula niku alumni Ameriki, nggih, mboten Ameriki nggih, asli alumni Indonesia. Mila kula mboten kenal tiange, tapi kula nggadah sanad dari guru-guru kula yang kemudian termasuk dari kutubus sittah, dari hadis-hadis yang mulai dari Bukhari, Muslim dan seterusnya niku yang kemudian dipilih menjadi beberapa hadis yang ditulis oleh beliau Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Nah, ini tentunya diambil matan yang sangat penting, sementara turuknya, artinya lewat siapa-siapa niki sudah dipersingkat agar lebih memudahkan difahami. Hanya rawi yang terkenal lah, yang periwayat yang terkenal yang diambil, bukan kok dari jalannya siapa-siapa niki. Nanti bisa kalau secara terperinci tentunya di kitab pokoknya. Ini hanya kitab-kitab pilihan, tentu yang dipilih hanya yang penting-penting atau yang pokok-pokok saja. Nah, hadis ini diurut sesuai dengan huruf hijaiyah. Berarti ketika diawali dengan alif huruf hijaiyah, maka yang pertama kali ditulis di sini adalah hadis-hadis yang diawali oleh huruf alif. Hadis-hadis yang diawali oleh huruf alif, dan itu sudah ditandai oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi untuk bisa dituliskan dalam ini kitab. Mila yang pertama kali beliau tulis ini adalah harful hamzah. Ketika pertama kali diawali huruf hamzah, maka huruf hamzah lah yang pertama kali ditulis oleh Sayyid Al-Hashimi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad, ya, ini melalui sahabat Anas. Sahabat Anas adalah sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak meriwayatkan hadis, bahkan konon ketika Rasulullah hijrah ke Taif, kemudian dilempari batu, kotoran dan lain sampai Rasulullah berdarah. Ini sahabat Anas inilah yang sibuk untuk mencari kain, mencari penutup jangan sampai darah Rasulullah itu menetes ke bumi, sehingga darah yang mengucur dari Rasulullah itu kemudian sibuk diserbeti dening sahabat Anas. Ini konon dalam riwayat seperti itu. Nah, hadis ini dari sahabat Anas diriwayatkan oleh Syekh Ahmad. Biasa niki riwayat Ahmad niki berarti dari Musnad Ahmad, biasanya seperti itu. Niki didawuhaken ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku, kata Rasul, mendatangi pintu surga kelak di hari kiamat. Ati, aku bakal nekani, niki menggunakan fi'il mudhari'. Jadi sekarang masih belum, tapi nanti, kata Rasul, aku akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, kemudian aku mohon untuk dibukakan pintu itu. Nah, fayakul khazin, maka kemudian ketika aku mohon pintu surga dibuka, maka al khazin, malaikat penjaga, ini adalah anak buahnya malaikat Ridwan, karena yang menjaga surga adalah malaikat Ridwan. Kita membayangkan surga itu jangan kok kemudian seperti lapas, seperti gedung film, mboten. Surga niku adalah sangat luas. Arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu adalah antara langit dan bumi. Nah, yang menjaga penanggung jawabnya ini adalah malaikat Ridwan. Nah, ada beberapa penjaga tentunya anak buahnya malaikat Ridwan, kemudian
bertanya ketika Rasulullah niki minta dibukakan pintu surga. Bagaimana tanyanya? Man anta, siapa anda? Fa'akul, maka aku berkata, kata Rasul, Muhammad, saya itu Muhammad. Fayaqulu, maka kemudian penjaga surga tadi berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Oh, kalau panjenengan Muhammad, ya benar, aku memang disuruh oleh Allah agar aku tidak membukakan pintu surga ya untuk seseorang sebelum panjenengan. Terus istilahnya nggih tepak niki pun nek pancen panjenengan niku adalah asmane Muhammad niki berarti napa kula pun dipeseni kalian Gusti Allah ojo sampai pintu surga iki dibuka sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya para hadirin sedaya, pintu surga ini pertama kali nanti dibukakan hanya untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo? Karena memang ya surga itu diciptakan ya lantaran adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan pernah ada surga ya kecuali tanpa adanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan di sana bahwa Nabi Adam itu Nabi Adam itu berbuat dosa di surga, kemudian diampuni oleh Allah. Walaupun setelah diampuni kemudian beliau harus diturunkan ke bumi karena harus beranak pinak di sana di bumi. Ampunan Allah itu diberikan lantaran apa? Lantaran Nabi Adam itu senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ditanya oleh Allah, wahai Adam, kenapa kamu kok mengatakan Muhammad Rasulullah? Tahu dari mana kamu tulisan Muhammad, tahu dari mana kamu Muhammad Rasulullah itu? Itu wahai Allah, itu di Arash itu ada tulisan Muhammad Rasulullah ya, padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, tapi ternyata di surga sudah ada tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu saya ini yakin bahwa Muhammad bukan orang sembarangan. Muhammad adalah orang pilihan panjenengan, maka dengan Muhammad inilah aku sebut untuk kami mohon ampun kepada panjenengan. Makanya kemudian Allah memberikan ampunan ini lantaran Nabi Adam ini juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain masih banyak ketika Nabi Adam kemudian diciptakan pasangannya yang namanya Hawa. Nah, kemudian Hawa niki ya karena diciptakan dia langsung diambil dari tulang yang paling bawah, tulang rusuk. Maka kemudian jadilah perempuan yang langsung ya tidak seperti perempuan yang lain. Nek perempuan yang lain diciptakan mulai bayi, tapi nek Adam kun fayakun, langsung dia jadi ya jadi orang, mboten mulai cilik gede mboten. Demikian pula kemudian Ibu Hawa nggih ngoten, diambilkan di tulang rusuk kun ya langsung jadi perempuan yang sudah dewasa, katakan begitu nggih ya. Nah, kemudian Nabi Adam niki naluri kemanusiaannya kemudian muncul, walaupun itu di surga, langsung ingin memeluknya. Enek wong wedok ayu langsung kate dipeluk, mah ya Adam hatta tu'tiyalaha mahra. Dilarang oleh malaikat, oh jangan Adam, kamu harus mendatangkan maharnya. Ditanya, wa mahruha, apa maharnya? Antusalliya ala Muhammad. Maharnya cukup kamu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kaifa usalli lahu, bagaimana saya bersolawat kepada Muhammad? Yaqul, ucapkan sallallahu ala Muhammad. Makanya mahare Nabi Adam cukup membaca sholawat dengan sholawat Jibril, yakni sallallahu ala Muhammad. Lah ini bukti para hadirin sedaya bahwa di surga itu sudah dikenal nama Rasulullah, padahal pada waktu itu niki Nabi Muhammad masih belum dilahirkan. Makanya sampai Allah mengatakan laula kalama khalaqtul aflak
andaikan tidak ada engkau wahai Muhammad, maka aku tidak pernah menciptakan cakrawala dunia ini. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka yang berhak untuk masuk surga berdasarkan hadis ini yang pertama kali hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita. Kula jenengan saya untung kok dadi umatnya Nabi Muhammad. Dadi nek dadi umatnya Nabi Muhammad niki ana apa? Nabi Muhammad berhak masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi Muhammad niki ndak gelem mlebu swarga kemudian tenang ndek jero nek sadurunge umate mlebu swarga kabeh. Makanya dalam tafsiran ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh akan memberikan siapa Tuhanmu apapun yang kau minta, yang penting kamu ridho. Iku terus Allah wis pokoke Muhammad pangeranmu kate ngowahi apa ae sing mbok jaluk, sing penting kon seneng. Maka Kanjeng Nabi dalam singkat perkataannya mengatakan, ya Allah, permintaanku hanya satu, apa iku sing mbok jaluk? Kula jaluk masukkan seluruh umatku ke surga dulu. Wa kaifa arda wahidun min ummati finnar, dan aku tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang ketika masih ada salah satu umatku tercecer di neraka. Nah nikilah kenapa kita harus bersyukur datang Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bagaimanapun memperingati kelahiran Nabi Muhammad lantaran niki para hadirin sedaya. Kanjeng Nabi niku sangat memperjuangkan untuk bagaimana beliau niki tidak akan tenang di surga sebelum umatnya niki masuk surga terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, Aisyah sempat rodok protes sithik. Loh, utawa sempat napa nggih rodok muskil lah kasarane. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau kemudian seluruh umat panjenengan dimasukkan surga sementara nabi-nabi yang lain belum masuk, iya dorong disian umat panjenengan, iya disi umatku kok ngoten lah, napa mboten diprotes? Nabi-nabi mbiyen niku termasuk umat-umat terdahulu usianya kan panjang-panjang, sementara umat panjenengan niku umure kan sidik-sidik, kadang-kadang wis umur 70 tahun pun mboten nutut nggih, rata-rata terus panjenengan mengatakan hasadu ummati baina sittin wa sab'in, panene umatku itu antara 60-70 tahun. Lah kok panjenengan 60-70 tahun mawon kok kate ngalahno sing ewonan tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 150 tahun, belum lagi umat-umat Bani Israil niku sampai 1000 tahun lebih usianya. Lah napa mboten diprotes kali umat-umat sing terdahulu yang mereka usianya lebih panjang, yang tentunya ibadahnya lebih banyak. Napa terus Rasulullah, ya ndak Aisyah, khusus untuk umatku bonus yang diberikan untuk umatku sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dia menginginkan kebaikan, ya, dia punya niat kebaikan walaupun belum menjalankan, sudah aku terima satu perbuatan, bahkan ketika dia melaksanakannya maka akan kulipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi kemudian dilaksanakan di bulan-bulan yang mulia, berlipat-lipat. Apalagi kemudian dilaksanakan di di bulan yang sangat mulia, contohnya seperti di bulan Ramadan umpamanya, apalagi dilaksanakan pas di Ramadan itu pun di Lailatul Qadar, maka sudah berapa kali lipat ganda dari pahala umat. Makanya kemudian Aisyah mbak faham, oh iya yo, kalau seperti itu yo ndak ngalahno pahala umat terdahulu. Umat terdahulu niku kan sudah lan-lanan opo eneke teko amale ya wis iku tok, sementara umat Kanjeng Nabi lipat gandanya sangat luar biasa. Makanya keutamaan dari umat Rasulullah niki kathah, ada keutamaan dari zatiyatul ibadah itu sendiri. Wong sakniki kula jenengan saya khusus umat Kanjeng Nabi niku nek sembayang teng Masjidil Haram, 1 kali sholatan sama dengan 100.000 kali lipat. Niki yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, kan ngoten nggih. Ini kan tidak dimiliki oleh umat yang lain, makanya tidak ada yang akan protes kelak
ketika seluruh umat Kanjeng Nabi dimasukkan surga terlebih dahulu. Karena nopo? Karena memang bonus-bonus pahala yang diberikan oleh Allah niku sangat banyak. Hadirin rahimakumullah, niku hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa surga memang dikhususkan untuk Rasulullah ya, sebelum nabi-nabi yang lain masuk ke dalamnya. Dan Rasulullah niki sangat menginginkan bahwa sebelum dimasuki oleh umat-umat termasuk nabi-nabi yang lain, Rasulullah menginginkan seluruh umatnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mila nggih ya napa syarate, nggih tetep wonten syarate para hadirin saya nggih. Kanjeng Nabi nate dawuhaken niku ya napa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku besok mlebu swarga kecuali sing ndak gelem. Kemudian kila, wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanglet, sinten sing ndak gelem mlebu swarga ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wae sing gelem taat marang aku, gelem manut nang aku, dhek mesti mlebu swarga. Wong sing ndak gelem taat berarti ndak gelem swarga. Lho ngoten tok. Mila persyaratan surga kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, i'til ma'ruf wajtanibil munkar. Datangilah kebaikan, jauhilah kemungkaran. Tekanono perkara sing apik, hindarono perkara sing elek. Wangdur ma yujibu udunaka. Lihatlah apa yang bisa mengherankan atau mengherankan itu sing gawokno utawa sing menjadikan kamu itu suka telingamu mendengarnya. Ayakul lakal kaum, ketika ada kaum mengatakan kepadamu idza kumta min indihim, ketika kamu berada di sekitar kaum-kaum itu, fa'tihi, maka datangilah. Jadi ketika kebaikan-kebaikan menurut yang Anda dengar, yang itu dilakukan oleh kaum menurut penilaian banyak orang itu baik, maka datangilah. Wangdur alladzi takrahu ayyakul lakal kaum, dan angan-angan juga apa yang sekiranya kaum itu juga mengingkari ketika kamu melakukannya. Idza kumta min indihim, ketika kamu berada di sekitarnya, fajtanibhu, maka jauhilah. Artinya para hadirin sedaya, kula jenengan sedaya niki memang diberikan oleh Allah, diberikan telinga ini dua. Ini dalam rangka untuk nopo? Kanggo kita niku supaya banyak mendengar. Ngoten nggih. Nah, kemudian hanya dikasih nopo? Mata juga dua, supaya kita juga banyak melihat. Dan kita hanya dikasih mulut satu, supaya nopo? Supaya ndak kakean ngomong. Ngoten artinya. Jadi artinya nopo? Apa yang kita lihat berdasarkan dua mata dan apa yang kita dengar berdasarkan dua telinga, maka itu kemudian cernalah di dalam otak itu kemudian apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika kemudian oleh hadis ini, hadis riwayat al-jamaah, nah kemudian datangilah kebaikan. Tentunya kebaikan itu berdasarkan siapa? Tentunya berdasarkan mayoritas orang. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Rasul. Tidak mungkin umatku bersepakat kalau itu sesat. Makanya kalau jangan itu mendengar ucapan banyak orang, karena banyak orang itu hakikatnya ketika apa yang diucapkan memang keluar dari hati, dan itulah yang paling benar. Karena nopo, apa yang dari hati itu yang benar. Awak dhewe mawon nggih nuwun sewu. Apa yang diucapkan hati kita itu yang paling benar. Ketika ada orang jatuh, paling tidak hati kita kan pasti terenyuh kepingin bantu kan, dan itu yang paling benar. Nah kemudian kenapa kita tidak jadi bantu? Karena ada hal lain. Nopo hal lain? Ketika jatuh sapa terus sapa tiborek si A, oh si Anda wis musuh iki lah. Nggih, berarti sudah yang kedua. Ngoten nggih ya. Nah, karena itulah maka sautud dhamir itu adalah baik. Makanya Kanjeng Nabi, tidak mungkin umatku itu akan sepakat manakala itu sesat. Nah, oleh karena itulah kita harus banyak mendengar
Sekiranya orang lain itu mengatakan ini baik, ini baik, ini baik, ayo ikuti. Sekiranya banyak orang mengatakan ini jelek, ayo dihindari. Jadi kebaikan dan kejelekan itu terkadang itu juga bagaimana menurut ketetapan atau menurut kesepakatan banyak orang. Ngoten nggih. Karena napa terus Kanjeng Nabi, tidak mungkin umatku itu akan bersepakat manakala itu sesat. Ngoten nggih ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, termasuk kebaikan ini adalah, makanya kenapa kok kemudian di dalam surat Al-Asr, dalam surat Al-Asr kemudian Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tapi niku amilu as-solihat. As-solihat niku kathah para hadirin sedaya. Amal-amal kebaikan itu banyak, ya, bukan hanya apa yang kita ucapkan, kadang dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita yakini, itu juga menjadi amal kebaikan. Dari apa yang kita ucapkan, kita membaca tasbih, membaca zikir, kita wirid, baca Al-Quran, itu baca kebaikan semuanya. Bahkan apa yang kita lakukan, kita berangkat ke masjid, kita duduk iktikaf di masjid, ini juga kebaikan. Makanya setelah kita beriman kepada Allah, yang kedua, ayo kerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Nah, kemungkaran harus dihindari, kan ngoten nggih ya. Baik itu dari segi pemikiran, apalagi kemudian ucapan atau bahkan tindakan. Kalau itu memang jelek, kalau itu mungkar, ayo kita hindari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga, didawuaken afatul ilmi an-nisyan. Ilmu niku yang merusaknya ini adalah lupa. Nggih. Yang merusak ilmu niku adalah lupa. Artinya nopo? Pun sak pinter-pintere wong nek lali rusak pun, kan ngoten nggih ya. Wong jenenge lali. Lah sementara memang manusia itu adalah tempatnya lupa. Innama summiyal insan linisyani. Kenapa dikatakan insan? Ya, manusia pelupa ya karena memang dia suka pelupa. Ngoten nggih. Apalagi kemudian ibu-ibu niku. Ibu-ibu niku pelupa para hadirin sedaya. Andaikan ibu-ibu niku pelupa, mungkin maring lahirno pertama wis ndak kira meteng meneh. Kan ngoten nggih ya. Karena hikmah ibu-ibu niku gampang lalian, akhir sampai metu anak sampai 6 sampai 10, kan ngoten nggih ya. Soalnya nopo? Lali ya apa lorone bayi, ngoten nggih ya. Nah, terkait dengan apa hadis ini para hadirin sedaya, Rasulullah dawuhaken afatul ilmi an-nisyan. Jadi ilmu niku sing gareng rusak niku adalah ketika kita lupa. Nah, untuk menghindari lupa tentunya ya kita harus sering banyak takror, kita ulang, kita kaji, disinauni lagi dan seterusnya. Wong napa sampai dalam kaidah Arab mengatakan al ilmu saydun, nggih, ilmu itu seperti binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Makanya ibarat binatang buruan itu ya kudu diopeni, ojo kemudian oleh kemudian diculno, ya ilang. Lah ilmu nggih ngoten. Walaupun ketika sudah kita dapatkan kemudian kita biarkan begitu saja, maka akan hilang. Karena apa? Karena lepas ibaratnya binatang buruan atau lupa. Karena memang sifat manusia adalah lupa. Karena itu takmir ini memberi kesempatan setiap malam Selasa, malam Sabtu, jenengan niku diajak ngiling-ngiling mana ilmune. Ya, mungkin yang diulang-ulang niki adalah ilmu yang mungkin sempat terulang-ulang. Ini ndak apa-apa. Kan ngoten nggih. Kita sudah lepaskan ucapan orang yang di luar. Oh, kadang-kadang wong ndek jaba sono ngomong, "Walah, sing dibahas yo pancet, mulai mbiyen yo bab salat, yo bab wudu, bosen aku." Wong di Amerika wis mikir nuklir, wis mikir macam-macam nggih ya. Oh, kene sing dipikir sik bab iku tok ae. Nah, nek enten tiyang ngomong ngoten dijawab mawon, ya cek lumayan, Cak. Cek lumayan, Mbak. Nggih, aku cek melok bahas iku.
cek melos bahas wudu, bahas bab salat, bab ibadah. Nggih. Sementara wong Amerika bahas iku guys, alhamdulillah lah. Lah daripada sampean mek bahas ndak bahas apa-apa, mek bahas sing dilakoni wong kan ngoten nggih ya. Berarti ngeten iki kan wong mek sing bahas wong dilakoni wong lho. Sing sampean lakoni ku apa? Kan ngoten berarti. Nggih, ndak tahu bahas, ndak tahu ngaji ilmu tentang agama, yo ndak tahu belajar ilmu tentang nuklir, mek omong ngomong tok ngalor ngidul. Kan mek omong-omong jenenge kan ngoten nggih. Makanya kita sudah lumayan kita membahas tentang agama, bahkan ada pepatah mengatakan kan, dengan agama semuanya terarah, dengan ilmu semua mudah, dengan seni semuanya indah, dengan agama semuanya terarah. Makanya agama kita kaji, dan kalau jenengan soyo ngaji niki dalam rangka untuk mengarahkan apa yang kita lakukan supaya nopo mendapatkan ridho dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa idha'atuhu an tuhaddisa bi ghairu ahli. Menyia-nyiakan ilmu itu ketika kita ceritakan kepada selain ahlinya. Nggih, ilmu nuwun sewu, ilmu nuklir pamane kok dikekno wong sing nggih jamaah ngeten iki malah bingung, wong bukan ahlinya dikei ilmu. Makanya ilmu niku seharusnya kan kalimin nas bi qadri ukulihim. Nggih, dalam keterangan yang lain bahwa awakmu nek omong dengan orang itu ya sekadar dengan akal mereka. Dan nek wong tani yo ilmu-ilmu terkait dengan ya ada hubungannya dengan pertanian yo masuk. Lah wong tani totok diceritani nuklir, diceritani sing macam-macam nggih mboten masuk. Karena itulah maka alhamdulillah kita terus bisa belajar seminggu 2 kali, mudah-mudahan ilmu kita senantiasa melekat dan kemudian tidak tersia-sia, karena memang ini diberikan kepada ahlinya termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi minka qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atika ulama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.